pembelajaran kewirausahaan dalam kurikulum untuk menciptakan generasi muda yang siap bersaing di dunia usaha. Dewan Juri, mosi kita kali ini adalah mosi proposal, yang dimana mosi ini membutuhkan mekanisme solusi. Mari masuk ke setup dan integrasi. Yang pertama, pengintegrasian pembelajaran. Pengintegrasian pelajaran kewirausahaan yang dimana penerapan mata pelajaran kewirausahaan di dalam mata pelajaran setiap sekolah. Yang kedua adalah kewirausahaan adalah sikap seseorang yang mampu membangun bisnis sendiri di bidang usaha. Contoh usahanya seperti UMKM. Dari seseorang ketika memulai usaha dari usaha kecil dulu, sebelum usaha tersebut menjadi besar, usaha itu akan terlebih dahulu dirintis dari nol. Yang pertama usahanya seperti UMKM makanan dan UMKM kerajinan jus contohnya. Yang ketiga saran saya yaitu generasi muda. Generasi muda adalah generasi yang siap untuk melanjutkan masa depan dari suatu negara tersebut, untuk membuat negara tersebut bisa bersaing di kancah dunia internasional. Dewan Juri memasuki mengapa mosi ini bisa terjadi. Dewan Juri melihat latar belakang dengan adanya dunia sekarang yang membuat pelajar-pelajar sulit untuk mencari pekerjaan dari bidang segi manapun. Nah, sehingga dengan adanya pembelajaran kewirausahaan ini dapat membantu pelajar-pelajar Dewan Juri dalam dari segi ekonomi, dari segi membantu untuk meringankan orang tua, dan yang ketiga mengasah kreatifan dari remaja tersebut. Dewan Juri, kami memiliki mekanisme solusi. Dan yang pertama, mensosialisasikan kepada siswa SMA ataupun SMK bahwa kewirausahaan wajib dan sebagai bekal untuk masa depannya. Ketika mereka di PHK, itu dapat menjadi bekal mereka untuk menjalankan suatu usaha dan tidak berfokus pada satu pekerjaan saja. Yang kedua, Dewan Juri sebagai bekal untuk mereka di dunia kerja nantinya. Jika mereka ada di kewirausahaan, mungkin ketika mereka bekerja di perusahaan seseorang, mereka mungkin akan membantu menyelesaikan solusi dari kewirausahaan tersebut. Yang ketiga, Dewan Juri, goals kami sederhana yaitu kami ingin generasi muda dengan bekal pembelajaran kewirausahaan dapat bersaing di dunia usaha. Dewan Juri, beban pembuktian kami akan membuktikan bahwa jika kewirausahaan diwajibkan, maka akan membantu generasi muda untuk bersaing di dunia internasional. Dewan Juri, urgensi kami yang pertama yaitu agar sebagai bekal ilmu siswa untuk penerapan di dunia pekerjaan sebagai antisipasi terjadinya PHK. Yang kedua adalah membangun minat siswa untuk membuat usaha. Dewan Juri, mari melangkah ke argumentasi kami. Yang pertama yaitu poin A, mengapa pelajaran kewirausahaan penting untuk diintegrasikan dan harus kurikulum. Yang pertama, pelajaran kewirausahaan membantu. Yang kedua, pelajar sebagai pilar untuk mewujudkan visi Indonesia. Baik, Baik, selanjutnya kami persilakan kepada tim kontra pembicara pertama selama 3 menit. Dimulai dari sekarang. Pembangunan argumentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri, perhatikan bahwa proposisi data perdebatan ini tanpa menjelaskan mereka akan tidak mengerti apa maunya pemerintah. Pertama, apakah mereka mau pelajaran baru selain prakarya lagi, di mana diketahui bahwa sekarang pada status quo sekarang kita juga mempelajari kewirausahaan kan Juri. Lalu yang kedua, mereka juga tidak menjelaskan bagaimana pada akhirnya maksudnya pelajaran kewirausahaan ini di dalam kurikulum. Contohnya pada status quo sekarang di mana pemerintah memasukkannya dalam proyek kelima dengan yang ada dengan berjudul kewirausahaan, tapi proyek ini cuma satu kali diadakan pada 3 tahun di SMA Dewan Juri pada 7 proyek. Namun mereka tidak menjelaskan itu, sehingga apabila mereka memasukkan itu pada poin mereka, itu salah saja itu tidak dapat dikredit karena itu ide dari Dewan Juri. Lalu mari lihat karakteristik pada mosi perdebatan hari ini. Yang pertama adalah sekolah SMA atau SMK mengintegrasikan pelajaran kewirausahaan. Berarti sekolah menghubungkan siswa dengan pelajaran kewirausahaan. Yang kedua, pelajaran kewirausahaan. Pelajaran kewirausahaan tidak dapat diperoleh dari yang pertama, jelas pelajaran prakarya
yang sekarang dipelajari di Auditorium. Lalu yang kedua, organisasi yang biasanya menggalang dana seperti menjual makanan dan sebagainya, mereka bisa mempelajari kewirausahaan itu bahkan terjun ke dalamnya di Auditorium. Lalu lihat, mereka tidak menjelaskan mengenai bagaimana pada akhirnya mereka akan memasukkannya, tapi apabila mereka ingin memasukkannya mereka ingin menambah makhluk baru lagi, lihat bagaimana ini akan berdampak buruk pada akhirnya karena mereka akan mengorbankan pastinya ada mata pelajaran yang akan mereka kurangi waktunya atau mereka menambah waktu pelajaran dari siswa SMA atau SMK itu sendiri, di mana ini sudah menjadi pelajaran saja sudah banyak pelajaran sekarang saja sudah menjadi beban, apalagi mereka ingin menambahnya. Lalu lihat apakah semua siswa SMA atau SMK mau menjadi pengusaha di Auditorium, sehingga mereka harus dipaksa mempelajarinya lebih dalam seperti yang mereka katakan. Namun goals kita jelas untuk menciptakan generasi muda yang siap bersaing di dunia usaha. Namun apakah pembelajaran prakarya ini pada akhirnya apakah pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ini kurang di Auditorium? Pertama, mari lihat bahwa fokus SMA atau SMK di sini untuk memperkenalkan kalau mereka memang ingin mendalami, mereka bisa mendapatkannya dari teknologi seperti informasi sekarang di mana ini sudah era digital. Lalu yang kedua, mereka bisa belajar dari pengalaman mereka seperti mereka terjun langsung daripada hanya berdasarkan teori di Auditorium. Lalu mereka juga tidak menjelaskan bagaimana pada akhirnya bentuk dari pelajaran kewirausahaan mereka pada akhirnya. Lalu lihat kenapa baru ada pada SMA, kenapa tidak dari SD di Auditorium, agar mereka akan lebih siap lagi, bukan? Lalu lihat sehingga pada akhirnya solusi ini tidaklah juga efektif pada akhirnya untuk menciptakan kewirausaha yang dapat bersaing di dunia usaha. Namun apakah kita kekurangan? Baik, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan kepada tim pro untuk menyampaikan argumentasinya kepada pembicara kedua selama 5 menit. Langsung saja kami persilakan dengan hormat. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Juri yang terhormat, musik kita kali ini adalah musik proposal, dan dimana sebelum memasuki ranah argumentasi utama saya akan saya mempunyai respon dari apa yang telah dikatakan oleh pembicara satu mereka. Juri tadi pembicara satu mereka mengatakan bahwasanya mereka hadir dengan pelajaran prakarya misalnya. Kami akui hal tersebut bahwasanya sekarang sudah ada loh pelajaran prakarya itu, tetapi juri, mari kita lihat jika kita menghadirkan mata pelajaran kewirausahaan ini, kita integrasikan dalam kurikulum, pastinya isi pelajaran kewirausahaan ini akan jauh lebih luas materinya juri, atau pembahasan dari mata pelajaran tersebut, bukan? Jadi kewirausahaan ini bukan hanya berputar-putar seperti di prakarya saya juri, tetapi isinya atau materi dari pembelajaran kewirausahaan ini akan jauh lebih luas juri. Misalnya siswa diajarkan untuk lebih mendalami kewirausahaan itu, bagaimana cara bagaimana menjalankan kewirausahaan, bagaimana agar nantinya dapat menjadi kewirausahaan yang baik dan pastinya sukses, bukan? Nah, yang kedua, mereka membawakan tadi P5 juri, bukankah di sisi kontra berdiri di pihak kami dengan adanya Galdan ataupun P5 bukannya dengan seperti itu dapat membuktikan bahwa pentingnya kewirausahaan ditetapkan dengan pembelajaran juri, karena kita ketahui bahwasanya P5 sekarang banyak kan kita diajar untuk berwirausaha atau membuat sesuatu hal yang baru membuat sesuatu hal yang baru di yang terhormat. Baik, masuk ke ranah argumentasi utama kami. Poin A, mengapa pembelajaran kewirausahaan penting untuk diintegrasikan dalam dan penting dan harus untuk diintegrasikan dalam kurikulum. 1. Pembelajaran kewirausahaan adalah di mana siswa diajar segala aspek bagaimana cara mereka membangun suatu usaha dan menjadi orang yang memiliki persiapan atau keterampilan atau untuk
mewujudkan suatu usaha tersebut Dewan Juri yang terhormat, ini akan membuat siswa lebih cerdas, terampil, dan siap berkontribusi pada kemajuan negara. Bukan pendidikan memberikan landasan yang kokoh bagi setiap individu untuk meraih kesuksesan tersebut Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, mengapa kami ingin untuk pembelajaran kewirausahaan ini diintegrasikan dalam kurikulum Dewan Juri yang terhormat. Karena ini juga dapat meningkatkan kapasitas kerja dan mengurangi angka kemiskinan. Maknanya apa? Poin A, kewirausahaan dapat sebagai pilar untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Mengapa? Karena dengan kewirausahaan siswa dapat menghadirkan ide-ide baru atau usaha-usaha baru. Jadi Indonesia tidak hanya berputar di situ-situ saja, bukan Dewan Juri yang terhormat, sehingga kita tidak akan ketinggalan dengan negara-negara lain. Karena dengan kita menyiapkan siswa dan siswi pengetahuan mengenai kewirausahaan atau kewirausahaan ini, kita siswa dan siswi tersebut dapat mengembangkan diri mereka menjadi wirausaha yang baik dan sukses, bukan? Dengan kewirausahaan ini akan menjadi kesejahteraan ekonomi Dewan Juri yang terhormat. Mengapa? Karena dengan kewirausahaan ini tentunya sesuatu orang zaman sekarang kita ketahui bahwasanya banyak orang yang menyukai sesuatu hal yang baru. Dengan kewirausahaan ini siswa dapat kita ajar di dalam materi pembelajaran kewirausahaan ini, kita dapat menambahkan materi mengenai bagaimana agar suatu usaha tersebut bisa bersaing global Dewan Juri yang terhormat. Baik. Tapi bagaimana kemungkinan buruk jika tidak diintegrasikan pembelajaran kewirausahaan ini Dewan Juri yang terhormat? Kewirausahaan ini dalam kurikulum. Yang pertama, dapat kurangnya siswa yang mengetahui mengenai kewirausahaan tersebut Dewan Juri terhormat. Bagaimana Indonesia akan maju jika siswanya hanya berputar-putar pada hal yang sudah ada di Indonesia banget. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Selanjutnya kami persilahkan kepada tim kontra pembicara kedua. Kami berikan waktu selama 5 menit dimulai dari sekarang. Sebelum saya melangkah kepada argumentasi kami, ada 3 hal yang harus dijawab oleh tim. Satu, saudara tadi mereka tidak mengelaborasi mengapa pelajaran kewirausahaan harus ditempatkan di SMK dan SMA dan SMA. Sementara mereka juga mengamini bahwa hal ini adalah hal yang begitu penting. Sedangkan kami ingin menghadirkan pelajaran ini dari awal. Kemudian yang kedua, mengapa harus bersaing di bidang ekonomi? Mereka juga tidak mengelaborasi itu. Kemudian juga bagaimana mereka mengkarakterisasi pengintegrasi mereka dalam itu. Melakukan penjelasan kami, satu pembicaraan mereka mengatakan bahwa ini adalah antisipasi terjadinya PHK. Mengapa mereka mengatakan PHK? Itu menjadi usaha ini tidak mudah. Bahkan ada kemungkinan yang lain, yaitu mereka bisa bangkrut. Baik bisnis kamu adalah mereka bisa menjadi kaya ketika melakukan proses kamu, mereka bisa menjadi bangkrut dan akan merugikan. Kemudian
Satu Martin mengatakan bahwa ada satu sekarang sudah ada banyak sekali mata pelajaran yang harus diambil oleh siswa-siswi SMK. Dengan keadaan seperti itu, sudah ada banyak yang mengeluh tentang jam pelajaran mereka karena dianggap terlalu sempit sehingga mereka tidak bisa mengasah kemampuan mereka yang lain. Kemudian sehingga hal ini tidak efektif. Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan oleh komposisi. Ketika kamu mengintegrasikan pelajaran kewirausahaan, bagaimana pengaturan waktu dan pembelajarannya. Sementara di sekolah ini, kamu tahu bahwa di situ kamu hanya ada dua kemungkinan. Satu, kamu mengurangi jadwal pelajaran kamu. Kedua, kamu menambah beban akademik siswa sehingga goals kamu agar ada lulusan yang dapat bersaing di bidang usaha tidak akan semaksimal itu pencapaiannya. Baik, berbicara kedua mereka mengatakan mereka mengamini kami untuk menjadikan kebijakan ini diterima. Tapi ini juga terlalu dua dunia tempat. Kemudian jika kamu mengamini hal ini tidak akan membuat perbedaan yang begitu signifikan karena hal ini dilakukan per semester dan tidak akan se-efisien itu. Kemudian bagaimana kita posisi pada akhirnya mampu menjamin bahwa di tingkat SMA ini adalah timing yang pas untuk mengintegrasikan kebijakan ini. Ketika kamu ingin menghadirkan kebijakan ini, bagaimana kamu dapat memastikan bahwa anggaran yang diberikan oleh pemerintah itu bisa memaksimalkan pelajaran kewirausahaan yang kamu mau terapkan. Ide tanpa usaha tetaplah menjadi di dunia oposisi. Kamu mampu kalau ada urgensi bahwa kita harus menghadirkan pengintegrasian hal ini dari awal. Kami ingin hal ini diterapkan dari SD karena mereka lebih mudah untuk menanamkan nilai yang diberikan sekolah. Ibaratnya masih netral dan masih punya banyak sekali waktu untuk mempersiapkan diri, sehingga sewaktu-waktu jika mereka punya niat untuk terjun ke dunia kewirausahaan, mereka punya banyak jangka waktu untuk mempersiapkan dan memperdalamnya sehingga goals kami bersama untuk menghasilkan energi muda yang berkualitas itu dicapai pada sisi kami dalam dunia performa. Kemudian waktu untuk mempersiapkan kemudian siswa SMA cenderung lebih sulit untuk ditanamkan nilai bahwa hal ini penting. Kalau mereka punya niat itu, mereka tidak punya banyak waktu sebanyak anak SD. Kalau mereka ingin menambahkan ini kurikulum dari siswa-siswi ini tidak akan efisien karena waktu mereka sudah cenderung lebih padat untuk mempersiapkan ke dunia kerja maupun perguruan tinggi. Kemudian, kamu bilang bahwa kita ketinggalan dari negara lain. Maka, istilah itu dari awal di dunia kami ingin hal ini dihadirkan sejak SD, bukan SMA SMK, karena sudah telat. Bahkan kemudian alasan lain kami menghadirkan mekanisme penghadiran pelajaran kewirausahaan ini dari SD adalah solusi yang kamu hadirkan pada akhirnya tidak berbeda efektif. Solusi yang kamu hadirkan contohnya bangsa Tionghoa, anak yang dari rata-rata dari keluarga yang usaha di Tionghoa, bukti seperti di Cina kita yang tahu, mereka sudah diajarkan dan ditanamkan nilai-nilai kewirausahaan dari dini. Itulah mengapa di sisi kami bilang karena sudah ada bukti bahwa ketika kamu menanamkan nilai ini dari awal, kamu akan dapat lebih mampu mencapai nilai ini. Waktu habis. Baik, selanjutnya kita kembali ke tim pro. Pembicara ketiga selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baiklah, perdebatan akan dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki argumentasi kami, saya mempunyai beberapa poin dasar. Yang pertama, pembicara pertama mereka mengatakan apakah para siswa ini mau menjadi tidak semua para siswa itu mau menjadi pengusaha. Dewan Juri yang terhormat, kami mengamini bahwa para siswa memang tidak semuanya ini menjadi pengusaha. Namun Dewan Juri yang terhormat, kewirausahaan tidak hanya mengajari para siswa untuk menjadi pengusaha atau perintis, tapi dan yang kedua, mereka juga pembicara pertama mereka juga mengatakan tentang
bukankah mereka nantinya juga akan bekerja, sehingga pelajaran kewirausahaan ini begitu penting. Lalu mereka juga mengatakan baik. Kalau ibu anak SD, kadang-kadang mereka juga akan menjadi anak SMA, bukan? Sehingga itu kan lebih baik jika mereka ditanamkan sedari dini pelajaran tentang kewirausahaan itu. Lalu mereka sangat asumtif mengenai kalau tidak dicontohkan mereka tidak akan mempraktekkan. Lalu apa argumentasi mereka mengenai mereka di dunia nyata? Baiklah, terus akan saya jawab di akhir argumen. Lalu yang kedua, mereka mengamini bahwa menjadi kewirausahaan itu tidak mudah. Itu mengapa kami menghasilkan pembelajaran kewirausahaan, menghadirkan pembelajaran kewirausahaan. Dan yang ketiga, lalu mereka mengatakan seolah-olah siswa SMA itu sulit untuk beradaptasi dengan mata pelajaran baru. Lalu Dewan Juri pembicara kedua mereka pun mengatakan tentang bangkrut. Bukankah dengan adanya pembelajaran kewirausahaan ini dapat mengajari mereka bagaimana untuk merintis atau membangun sebuah usaha sehingga ini tidak akan terjadi. Dan baiklah, Dewan Juri masuk ke argumentasi kami. Dewan Juri yang terhormat, mengapa kewirausahaan ini harus ada dan diintegrasikan? Dewan Juri yang terhormat, pastinya siswa SMA atau SMK nantinya itu butuh skill atau kemampuan mereka dalam bekerja, yang dimana mengingat di era sekarang ini untuk mendapatkan pekerjaan itu membutuhkan banyak sekali perjuangan. Dewan Juri yang terhormat, contohnya di status quo sekarang banyak loh para pengusaha yang tidak begitu pintar dalam segi akademis. Tapi Dewan Juri yang terhormat bukan berarti kami mengesampingkan pelajaran yang sudah diterapkan, tapi kami ingin para pelajar atau para siswa nantinya yang tidak begitu ahli dalam bidang akademis nantinya dapat belajar tentang bagaimana kita berusaha dan bekerja, sehingga ini sangat menguntungkan siswa tersebut, bukan? Contohnya seperti menjual baju, lukisan, dan bisa juga UMKM. Dewan Juri yang terhormat, kenapa ini baik di sisi kami? Karena pemerintah dapat memberikan kesempatan bagi siswa atau pelajar yang tidak begitu ahli dalam bidang akademis. Misalnya, nanti mereka tidak bisa masuk ke universitas dan langsung ingin bekerja. Bukankah dengan pembekalan pelajaran kewirausahaan mereka dapat merintis atau bekerja nantinya? Baiklah Dewan Juri, saya akan menjawab interupsi yang disampaikan kepada pihak lawan. Mereka ini dihadirkan dari SD. Bukankah ini terlalu awam untuk seumuran anak SD? Pada akhirnya anak SD tersebut akan merasa terbebani. Mereka juga tadi mengatakan bahwa para keluarga yang sudah menjadi pengusaha para keluarga yang sudah menjadi pengusaha, tidak semua orang itu sudah mempunyai ekonomi yang cukup dari dulu dan mempunyai ekonomi baik. Lalu bagaimana mereka bisa membangun kewirausahaan itu? Contohnya seperti tadi anak SD, pemikiran mereka sangat kecil sehingga untuk memikirkan wirausaha pun sangat minim untuk siswa SD. Siswa SD memihak dampak buruk yang lebih banyak. Baiklah, saya tekankan kembali agar sebagai bekal ilmu siswa untuk penerapan di dunia pekerjaan sebagai antisipasi terjadinya PHK, dan yang kedua membangun minat siswa untuk membuat usaha sendiri. Baiklah, bangga menjadi pihak oposisi. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada tim kontra pembicara ketiga untuk membacakan argumentasinya selama 5 menit dimulai dari sekarang.
saya sadari saya sudah sangat kurang memang pelajaran tentang ini. Tapi ketika itu dihadirkan kembali ketika SMA ataupun SMP saya sudah memilih jurusan dengan baik, ternyata harus ditambah lagi dengan kewirausahaan yang saya tidak inginkan dan itu malah memusingkan diri saya. Baik, saya akan mulai dalam 3, 2, 1. Masuk ke saya akan terlebih dahulu klarifikasi dari pembicaraan kedua mereka. Jadi terkait dengan pelajaran, kami katakan bahwa sekarang itu sudah ada pelajaran prakarya. Lalu mereka mengatakan bahwa justru kalau kita adakan kewirausahaan maka akan lebih luas materinya. Mereka saya tidak menjelaskan seperti apa keluasan materinya ini. Lantas jauh lebih luasnya seperti apa? Lantas apa bedanya dengan prakarya ataupun ekonomi yang mereka bisa pilih pada saat mereka sudah berada di jenjang SMA? Lalu beralih kepada poin mengapa ini penting menurut pembicaraan kedua mereka. Mereka bilang bahwa ini mereka akan lebih siap untuk berkontribusi dalam negara. Apakah harus dari kewirausahaan? Mereka bahkan dan menjelaskan bahwa seperti apa dampaknya pada akhirnya kalau misal anak-anak ini dalam kewirausahaan. Dan walaupun mereka jawab bahwa kewirausahaan akan baik untuk kontribusi dalam negara, apakah kita semua orang menjadi wirausahawan? Apakah kita tidak malah memperbanyak persaingan dan pada akhirnya itu tidak sebaik itu jika tidak adanya variatif dalam pekerjaan. Lalu B, mereka mengatakan bahwa mengapa pelajaran kewirausahaan lebih penting dikarenakan mengurangi kemiskinan. Baik ada maupun tidak ada pelajaran kewirausahaan, pada akhirnya tetap saja ada kemiskinan. Itu yang harus anda sadari. Lalu terima kasih saudaraku, kewirausahaan menyejahterakan ekonomi. Memang kewirausahaan menyejahterakan ekonomi, tapi haruskah semua orang pada akhirnya masuk pada bagian dari kewirausahaan itu yang dari tadi kamu omongkan. Padahal kalian juga mengatakan tadi juga dari pembicaraan pertama mereka terkait dengan PHK dan lain-lain. Tapi sadari PHK ini terjadi dikarenakan negara yang kurang untuk mengatur ekonomi negaranya. Lantas apa hubungannya dengan pelajaran kewirausahaan yang ingin kamu hadirkan? Lalu mereka juga mengatakan bahwa orang SMA atau SMK suka akan hal baru pada pembicaraan kedua mereka. Ini sangat asumtif sekali dengan diri yang terhormat. Dikarenakan mana pada saat kita SMA atau SMK yang kita sudah tahu apa jurusan kita pada yang kita inginkan untuk capai pada akhirnya lalu ingin ditambahkan lagi, bukan menjadi berat pada akhirnya di sisi kami. Bahkan tadi telah dijelaskan bahwa bagaimana adanya pengurangan jam pelajaran yang merugikan untuk anak-anak yang sudah memilih pelajaran sesuai dengan apa minat mereka. Lalu kalian juga mengatakan bahwa daripada kita berputar dengan yang sudah ada, entah apa yang sudah ada ini dari yang kalian katakan, kalian tidak jelaskan. Lalu kalian mengatakan bahwa meninggal baru, mengatakan bahwa yang sudah ada itu seperti pakaian dan ekonomi. Mari lihat yang lebih baik mengefektifkan dan mengefisienkan apa yang sudah ada, ataukah menambah pelajaran yang baru dan pelajaran ini mirip dengan pelajaran yang sebelumnya. Lalu argumen mereka tidak dapat dikredit dikarenakan tiga poin pertanyaan yang kami lontarkan menjadi fondasi proposal mereka. Mereka bahkan tidak menjawab ini di pembicaraan ketiga sampai ke pembicaraan ketiga mereka. Kalau pernah dibicarakan sudah sangat lama sekali dengan hormat. Dan juga mereka sangat asumtif mengatakan bahwa tidak diajarkan sedari SD itu terlalu awam, sementara lulus mereka adalah usaha yang mampu bersaing di dunia global. Ini kontradiktif. Mereka akan saya jelaskan kenapa ini harusnya sudah ada. Kami tahu pelajaran kewirausahaan ini baik pada kita, jadi bukan untuk SMA atau SMK dan seharusnya sedari kecil. Masa anak-anak masih fresh, masih berkembang otaknya, sementara di SMA atau SMK itu mereka sudah telan karena mereka sudah pemilihan jurusan yang sudah katakan. Dan di sini bagi integrasi ini seharusnya jika sudah di SMA atau SMK mereka harus berfokus pada hal-hal yang mereka memang sudah targetkan dari awal. Bedanya jika kita hadirkan yang telah kami proposalkan di sini, mereka sudah tahu dari awal. Terima kasih dari ibu. Anda sudah tahu dari awal bahwa ternyata saya lebih mengarah ke ekonomi. Saya ternyata lebih mengarah ke wirausahaan. Sehingga mereka dapat berada di SMA atau SMK betul-betul memilih yang sesuai memang dengan jurusannya. Sehingga ketakutan kalian bahwa bagaimana kita ketinggalan dari negara lain itu tidak akan terjadi pada akhirnya. Tidak akan terjadi lebih baik di sisi kalian pada akhirnya.
mereka yang jadi orang-orang yang sudah maju, mereka tuh negara yang sudah maju, mereka tuh sedari kecil mereka diajarkan kewirausahaan, bagaimana dalam dunia pekerjaan. Baik, saya membuat sesi introduksi. Lantas kesimpulannya apa? Pada akhirnya kami menangis tim kota akan menang karena kami telah menjelaskan bagaimana pada akhirnya ini tidak efisien, akan ribet dan juga kami telah menghadirkan solusi yang jauh lebih baik pada akhirnya, dan kami telah membidas bagaimana. Waktu habis. Baik, selanjutnya kita kembali ke tim pro. Kita langsung ke tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Argumentasi kemenangan oposisi akan saya mulai dalam 3, 2, 1 yang keempat. Sadari bahwa kami telah menggunakan perdebatan pada hari ini pertama karena mekanisme yang mereka hadirkan terlambat, dan itu adalah mekanisme contekan dari tim oposisi, di mana kami menghadirkan mengenai bagaimana kewirausahaan pada P5 di sekarang di sehingga hal tersebut seharusnya dan tidak perlu dikredit karena itu adalah ide dari oposisi. Lalu yang mereka juga proposal mereka tidak konsisten pada akhirnya. Mengapa? Mereka bingung antara ingin membuat mapel baru atau mereka hanya akan ada dalam proyek P5 saja di luar negeri, sehingga hal tersebut sangatlah kontradiktif pada akhirnya. Lalu mari lihat apa titik perdebatan pada hari ini, di mana siswa mereka mengatakan bahwa siswa akan membangun usaha sendiri karena sudah belajar kewirausahaan. Pada sisi kami itu tidak belajar tentang kewirausahaan itu tidak eksklusif pada sisi mereka saja, namun ini juga ada pada sisi kami. Nah, lalu lihat bagaimana pada akhirnya argumen terkuat dan kontra adalah yang pertama, kami menanyakan dari mana dana untuk membangun usaha itu tersebut pada akhirnya. Pada akhirnya ini kan akan menjadi ide saja, bukan, sehingga goals mereka untuk menciptakan generasi muda yang saya bersaing di dunia usaha, pada akhirnya itu juga tidak akan terjadi. Mengapa? Karena mereka hanya mengajarkan tentang teori saja di Unjuri. Itulah pentingnya mengapa mereka harus menjelaskan apa yang akan mereka pelajari pada akhirnya. Lalu lihat bagaimana mereka worst case pada sisi mereka adalah anak-anak akan merasa terbebani karena mereka memiliki pelajaran baru, dan juga pada akhirnya ini tidak akan begitu efektif pada akhirnya jika hanya pada proyek saja. Itulah mengapa kami percaya bahwa pada akhirnya oposisi lah yang akan memenangkan perdebatan pada hari ini, karena kami menghadirkan mekanisme yang mereka belajar sedari awal agar mereka lebih siap lagi untuk bersaing di dunia usaha pada akhirnya. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada tim pro untuk membacakan kesimpulannya selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Jadwal kemenangan akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sampailah kita pada penunjuk perdebatan kali ini, kan di mana kami akan membacakan kelemahan dari tim lawan dan mengapa tim kami harus menang, dan kesimpulan dari perdebatan di sisi tim pro. Dewan juri yang terhormat, yang pertama, kelemahan sedari tadi lihatlah mereka dewan juri, mereka tidak membawakan goals yang dimana saudaraku tidak memiliki tujuan dalam argumennya. Yang kedua, dewan juri, mereka terlalu banyak bertanya dewan juri sehingga mereka tidak melihat apa yang terjadi di sisi mereka akan lebih buruk jika tidak diwajibkan di pembelajaran siswa SMA, agar mereka bisa mempraktikkan sendiri sedari awal mereka akan masuk ke dunia pekerjaan. Dewan juri yang ketiga, mereka menolak instruksi kami, yang dimana mereka tidak bisa menerima kekhawatiran di sisi kami dewan juri. Dan yang keempat, dewan juri, mereka terlalu berfokus pada siswa SD, yang dimana siswa SD itu pikirannya terlalu masih awam dan mereka mudah untuk dibodoh-bodohi dewan juri. Yang kelima, argumen baru, mereka membawakan argumen baru di reply speech, yang dimana mereka bertanya anggarannya dari
memiliki goals dan goals kami terpenuhi dengan jeli. Dan yang kedua, mekanisme kami sedari awal telah tersampaikan dari P1, sehingga kami tidak melihat atau meniru apa yang telah dikatakan oleh sisi tim kontrak. Sekali lagi kami menegaskan Dewan Juri bahwa jika pelajaran kewirausahaan diadakan pada saat SMA Dewan Juri itu akan membantu siswa SMA ataupun SMK dalam mencari pekerjaan ataupun membekalkan diri mereka dalam dunia kerja, sehingga jika mereka dalam keadaan darurat mereka bisa berwirausaha dan itu akan menjadi bekal bagi diri mereka dan menguntungkan diri mereka, dan kami bangga di pihak Proposis. Oke, baik, terima kasih. Berikan dua tepukan yang gemuruh kepada teman-teman kita dari tim pro dan tim kontra. Baik, selanjutnya kami persilahkan untuk kembali ke tempatnya kepada tim pro dan tim kontra. Terima kasih banyak.